Ketika Renjana menemukan kopi. Ini adalah sebuah cerita pendek yang menceritakan satu sekuens dalam hidup Renjana, seorang wanita karir yang sukses tetapi menemukan kembali hidupnya yang sejati ketika dia bertemu dengan secangkir kopi. Mari kita simak. Ketika Renjana menemukan kopi. Ada masa di mana manusia berhenti hidup, tetapi belum mati. Ia bernafas, berjalan, menyapa, bahkan tertawa. Tapi dari kejauhan, seperti gema yang kehilangan sumbernya. Renjana tidak pernah merasa kehilangan arah. Setidaknya itulah yang ia katakan kepada dirinya sendiri. Hidupnya lurus, jelas, dan efisien. Ia tahu kemana harus melangkah, berapa langkah yang dibutuhkan, dan siapa yang harus dia tinggalkan di sepanjang jalan. Tidak ada waktu untuk ragu, apalagi berhenti. Bangun jam 5.20, peregangan otot selama 30 menit, mandi 10 menit, lalu sarapan di dalam mobil sambil menuju ke tempat kerja, buah potong dan segelas cairan hijau yang katanya lebih sehat itu. Kemudian tenggelam dalam rapat-rapat, berkutat dengan angka, proyek, dan nama-nama yang selalu berubah. Dunia seperti satu sirkuit yang berdenyut tanpa jeda. Apartemennya berada di lantai 35 di pusat kota. Pemandangannya lautan urban, laut kaca di mana-mana, aspal, dan kabel-kabel yang menjulur seperti urat-urat besi. Dari jendela yang lebar, ia bisa melihat kota yang tidak pernah tidur itu. Tapi entah sejak kapan, ia juga tidak pernah benar-benar tidur. Malam adalah layar dan siang adalah notifikasi. Hati, entah di mana terakhir kali dia letakkan. Semua berjalan mulus sampai suatu pagi yang aneh. Sebuah pagi yang tidak mengganggu sebenarnya, tapi terasa kosong. Seperti halaman kosong setelah bab panjang dalam sebuah buku, tapi tak ada petunjuk untuk membuka bab berikutnya. Ia terbangun tanpa alarm, padahal tidak ada rapat, tidak ada pesan penting, hanya keheningan dan langit yang tidak terlalu biru pagi itu. Tanpa alasan yang jelas, ia mengambil jaket wol lama yang biasanya hanya jadi dekorasi di gantungan baju di dindingnya. Ia berjalan keluar dan masuk ke sebuah kedai kecil yang selama ini hanya jadi bayangan di balik kaca mobilnya saat dia melintasi kemacetan. Toko kopi itu sempit dan sangat tidak instagramable. Tidak ada neon art, tidak ada musik yang disesuaikan dengan algoritma, hanya ada wangi tanah, kayu tua, dan kopi. Seorang pria tua menyapanya dengan anggukan. Tanpa banyak tanya, ia menyeduh sesuatu, pelan, sabar, dan seolah tidak ada kereta yang akan buru-buru berjalan. Renjana duduk, merasa aneh dengan dirinya sendiri, duduk tanpa layar, tanpa keyboard, tanpa agenda. Segelas kopi diletakkan di depannya. Tidak ada hiasan bunga di atasnya, tidak ada latte art, tidak ada nama dituliskan dengan spidol, hanya cairan hitam pekat mengeluarkan aroma seperti hujan yang jatuh pada tanah yang lupa disentuh. Renjana memegang cangkir itu. Hangatnya menyentuh telapak tangan seperti bisikan lembut di malam yang panjang. Ia menyesap dan dunia serasa berhenti. Atau lebih tepatnya, dunia tetap berputar. Tapi untuk pertama kalinya, Renjana merasakannya. Ada bunyi langkah di trotoar, ada suara sendok yang bersentuhan pelan dengan gelas, ada hembusan angin yang menyentuh tengkuknya, ada dirinya sendiri yang hadir. Dalam secangkir kopi, ia melihat hidup yang selama ini ia kabur darinya dan berlindung di balik to-do list yang panjang. Ia ingat di masa kecil dulu ketika bersama ibunya di teras rumah dan bercanda. Ayahnya keluar bersama secangkir kopi di tangan dan mereka bersendaguro di situ. Ia ingat
ciuman papa dan mamanya, senyum yang tak sempat diulang sampai saat ini. Waktu yang berlalu begitu cepat dan tidak pernah sempat dihayati. Renjana meminum perlahan seperti menyesap hidup yang tertinggal. Ia mulai datang ke kedai itu setiap pagi, bukan untuk mencari rasa baru, justru karena kopi itu yang selalu sama. Yang berubah adalah dirinya. Setiap pagi, ia duduk lebih lama di situ, tersenyum pada wajah asing, mendengarkan detak kota tanpa harus ikut berlomba, mulai berjalan kaki ke kantor, melihat bunga di tepi jalan, mencium aroma roti dari toko kecil yang dulu tidak penting. Ia tidak resign, tidak pergi ke gunung, tidak pindah ke desa. Hidupnya tidak berubah secara dramatis seperti dalam film. Tapi sesuatu dalam dirinya telah berpindah tempat. Ia mulai berhenti ketika berbicara dengan orang, mulai mendengar, memandang mata, mengingat nama, dan ia mulai menulis di buku harian. Bukan tentang rencana lagi, tetapi tentang perasaan. Ia mulai menanam sesuatu di balkon dan menikmati setiap jengkal pertumbuhannya setiap hari. Lucu sih, hanya daun bawang dengan beberapa lembar daun, dan ia juga punya tanaman seledri di pojok jendela yang lain. Ia tertawa bukan karena lucu, tapi karena lega. Suatu hari, seorang kawan bertanya kepadanya, "Apa yang berubah dari hidupmu, Renjana?" Ia hanya tersenyum. "Kopiku." Dan di dalam cangkir itu ada tanah, ada air, ada api, ada udara, ada waktu yang diracik dengan tangan, ada manusia yang kembali belajar untuk menjadi manusia. Semua itu bercampur di dalam cerita yang berkelindan dalam secangkir kopi yang bisa ia nikmati pada pagi itu. Dunia tidak menjadi lebih lambat, tapi ia berhenti mengejarnya. Ia memilih berjalan berdampingan. Karena ternyata yang kita cari bukanlah tempat untuk sampai, tetapi ruang untuk hadir. Dan kadang ruang itu cukup diisi dengan satu cangkir kopi. Oke, itu tadi cerita tentang Renjana yang bisa menemukan kembali hidupnya, atau lebih tepatnya memberi makna kepada hidupnya di dalam secangkir kopi ya. Memang hidup itu sebenarnya sederhana. Yang rumit adalah cara kita menjalaninya, cara kita memikirkannya. Dan kerumitan itu bukankah kita sendiri yang membuatnya. Maka mari kita kembali kepada hal-hal yang sederhana di dalam hidup ini dan memastikan bahwa kita menjalani detik demi detiknya dengan makna yang penuh.